Oke semuanya, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Kali ini Mimin akan membahas review chapter One Piece 950, yang pada chapter kali ini banyak sekali adegan yang sangat menarik untuk dibahas. Oke, tanpa basa-basi lagi, simak saja pembahasan video kali ini. Pada chapter kali ini kita dibuka dengan cover story kalau Chiffon ingin menemui Lola. Lola sendiri terakhir terlihat masih berada di wilayah Paradise Grand Line. Kecuali Lola, entah karena tujuan apa, melintasi Red Line untuk mencapai New World. Kemungkinan mereka akan bertemu. Oke, inilah hal-hal yang menarik di chapter kali ini. 1. Kid tidak mau beraliansi. Pada wilayah kota Udon, memperlihatkan sosok Kid yang akan menghancurkan gerbang masuk penjara kota Udon dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Luffy terlihat telah mengajak Kid untuk ikut bertarung bersama-sama. Tetapi, Kid dengan tegas menolak ajakan Luffy untuk bertarung ataupun semua hal yang berbau tentang aliansi. Di sini nampaknya Kid agak sedikit trauma dengan namanya aliansi, karena Kaido mendarat di lokasi meeting. Hawkins sekarang menjadi anak buah loyal Kaido. Apple pun terakhir diketahui menghubungi sebagai bagian dari kelompok Beast. 2. Tahan yang ragu dengan Luffy. Pada waktu yang bersamaan, para tahanan di dalam kota Udon terlihat mulai memiliki sikap ragu dan takut kepada Luffy karena telah mengetahui statusnya sebagai seorang bajak laut. Para tahanan pun juga ragu terhadap pasukan Akazaya layaknya Kiku, Raizo, ataupun Kawamatsu karena mereka bertiga dianggap sudah meninggal sejak 20 tahun lalu. Tetapi, para tahanan tersebut terkejut dan mulai mempercayai semua kebenaran di saat Momonosuke muncul dan berteriak kepada mereka. Momonosuke yang bersembunyi di bagian penjara pertempuran Udon akhirnya dipaksa keluar di chapter ini. Efeknya instan, para tahanan yang semula cemas kini bersujud di hadapan Momonosuke. Walau masih bocah, Momonosuke memang tidak bisa lari lagi. Setelah Luffy menang, harus ada shogun baru di Wano. 3. Shutenmaru akhirnya bergabung. Pada wilayah kota Kuri, Shutenmaru terlihat telah membicarakan sesuatu kepada Kinemon, di mana ia tidak percaya bahwa beberapa anggota ke-9 pasukan Akazaya lain akan kembali setelah 20 tahun menghilang. Diceritakan oleh Shutenmaru bahwa pada 10 tahun yang lalu, dirinya tidak bisa terlalu lama menunggu pasukan Akazaya kembali, dan akhirnya memutuskan untuk menyerang Pulau Negashima milik Kaido dengan pasukannya sendiri. Kemudian, Shutenmaru akhirnya menunjukkan tempat kuburan yang digunakan untuk memakamkan para pasukan yang telah gugur pada masa pemberontakan di Pulau Negashima pada 10 tahun lalu. Shutenmaru pun tampaknya menjadi sinis setelah itu, tapi sekarang dia akhirnya memutuskan untuk bertempur lagi. Setelah kematian Yasuie, ia tampaknya tak dapat mengesampingkan untuk tetap berjuang. Konyolnya, di chapter ini pun Shutenmaru diperlihatkan mulai akrab dengan Inuarashi, atau yang sama-sama menua 20 tahun karena tidak dilempar ke masa depan. 4. Aksi keren Zoro. Pada wilayah di dalam hutan, Zoro berhasil kabur dan bersembunyi di dalam sebuah rumah tua bersama dengan Hiyori. Zoro juga berhasil mengalahkan para pasukan Oniwa Bansu yang dahulu telah mengejarnya. Zoro membantai mereka semua meski ia hanya memiliki 2 pedang. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya Kyoshiro yang tidak mampu ditembus oleh serang-serangan Zoro. Akan tetapi di sini, Zoro memiliki keinginan untuk terlebih dahulu merebut kembali pedang Shushui miliknya sebelum waktu pertempuran besar dimulai. Selain itu, Zoro juga mengatakan bahwa ia memiliki keinginan untuk membunuh Shogun Orochi secara langsung demi membalaskan dendam Tonoyasu. Tapi, keinginan Zoro tersebut ditolak Hiyori karena menurut dirinya, ialah yang akan menghabisi nyawa Orochi nanti. 5. Hawkins berhasil menangkap Law. Mengingat Law sangat menyayangi anak buahnya, tidak mengherankan dia tertangkap. Mustahil dia bisa menang saat Hawkins membuat Beppo dan 2 orang lain jadi tumbal. Ini bukan berarti Law lemah tentu saja. Walau sejauh ini dia pernah tertangkap di alur Dressrosa dan Wano. Dia hanya bertarung melawan musuh yang salah dengan situasi yang salah. Namun, Law tidak bergeming sedikit pun dan membalas pertanyaan Hawkins dengan sebuah senyuman tanpa rasa takut. 6. Makna kata Sunak. Meskipun chapter 950 adalah chapter tenang, namun ternyata memberikan banyak informasi baru. Salah satunya adalah tentang makna dan asal kata Sunachi yang sebelumnya pernah diajarkan Zoro ke Momonosuke. Ternyata menurut Kiku itu adalah kata terlarang,
dan tak baik diucapkan, apalagi untuk seorang bangsawan di sana seperti Momonosuke. Makna dari Sunachi yang memang sudah diartikan memiliki makna yang agak sulit, namun saya artikan dan simpelkan sebagai bebas merdeka, yang mana konteksnya di sini adalah negatif, bukan positif. Loh, kok jadi kata terlarang? Sebentar, akan saya jabarkan dengan singkat kenapa saya mengartikannya sebagai bebas merdeka, yaitu karena makna dasar dari Sunachi. Sunachi adalah slang yang berartikan membuang nama dan akal sehat. Yang dalam artian sederhananya, mereka yang menggunakan istilah ini ya hidup suka-suka mereka, tanpa memikirkan konsekuensi, tanpa memikirkan apapun, karena sudah membuang nama dan akal sehat mereka. Jadilah bebas merdeka, termasuk bebas merampas, membunuh, atau merampok hak orang lain.